Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kalian semua ya. Malam ini kita akan belajar atau refleksi online sebentar ya tentang mapel pilihan videografi. Eh, Seperti yang kemarin ya, saya sudah tanyakan kepada kalian apa sih yang dimaksud dengan videografi ya. Jadi harus tahu dulu videografi itu apa yang dimaksud dengan videografi ya. Videografi atau videographer ya adalah ya seseorang ya yang bertanggung jawab untuk merekam atau membuat produksi pada sebuah video ya. Videografi adalah ilmu yang mempelajari tentang video ya. Berdasarkan jenisnya mereka dibagi menjadi dua, yaitu videographer in-house ya, terus yang atau yang membuat video untuk perusahaan sendiri. Sedangkan ada pula videographer agensi atau mereka yang membuat untuk pihak luar. Jadi ada indoor atau outdoor ya, seperti atau ada untuk diri mereka sendiri atau untuk di luar ya. Yaitu bertanggung jawab untuk mengerjakan video, entah itu marketing ya. Marketing ini memasarkan ya hingga company profile. Nah, seperti itu. Kemarin ya ada jenis-jenis videographer itu apa aja, ada company profile untuk marketing, ads atau iklan. Nah, itu juga termasuk dalam video pembuatan dalam videographer ini ya, videografi ini. Saya ulangi lagi, videographer adalah seseorang ya, artinya orang yang berprofesi sebagai ya, yang bertanggung jawab untuk merekam atau membuat produksi video. Seperti itu ya, paham ya maksud saya ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, menjadi seorang videographer, jika kalian yang ingin menarik ya, ingin mau menjadi seorang videographer, maka skill yang harus Anda butuhkan ya, yaitu komunikasi. Artinya di sini ya dijelaskan bahwa komunikasi itu sangat penting karena ini kerjanya tim ya dan harus saling memanfaatkan sebuah momen-momen yang akan ada kalian hadapi. Jadi komunikasi itu sangat penting. Ini kurangnya apa, gambarnya kurang gimana, seperti itu ya. Jadi harus kerjanya satu tim seperti itu ya. Kecuali kalian adalah seorang vlogger seperti itu ya. Kemudian kedua adalah orientasi dan detail karena videographer itu termasuk orang-orang yang suka editing ya, karena juga harus editingnya juga paham ya, tentang detail-detailnya, gambarnya seperti apa yang harus dipakai, extreme long shoot, nah, seperti medium long shoot seperti itu ya. Lihat di sisi kanan apa yang kurang seperti itu, ataukah pencahayaannya yang kurang. Nah, itu menjadi salah satu faktor juga buat kalian yang ingin menjadi seorang yang berprofesi sebagai seorang videographer. Kemudian harus paham ya tentang software untuk editing ya, mulai dari Photoshop, terus ada Adobe Premiere, ada yang paling mudah itu adalah CapCut. Nah, itu adalah salah satu contoh tentang FF atau aplikasi yang akan dipakai ya ketika kalian menjadi seorang videographer. Kemudian ya harus menguasai penguasaan teknik gambar. Nah, yang pernah kita pelajari ya, extreme long shoot. Nah, seperti itu. Ada bird eye, seperti itu. Eye level, nah, seperti frog eye, seperti itu ya. Gimana cara pengambilannya? Kemudian harus kreatif ya, memanfaatkan momen apa aja sih yang sudah ada di sekitar kita. Nah, kita harus eh, peka terhadap situasi kondisi yang ada di sekitar kita gitu. Bagusnya gimana? Sudut angle-nya seperti apa? Seperti itu. Pola pengambilan posisinya gimana? Ya. Kemudian ya, penguasaan kamera dan memahami fungsi-fungsi dari peralatan. Kalian juga harus paham tentang peralatan yang kalian pakai. Ini nanti pencahayaannya kurang. Apa yang harus saya tekan? Tombol mana yang saya akan pilih? Seperti itu ya. Harus juga memahami tentang yang namanya aperture, atau mungkin ada yang kenal dengan ISO kalau masih mengingat. Nah, seperti itu kita harus memahami. Jadi 6 skill ini harus wajib kalian pahami ketika kalian ingin menjadi seorang videographer ya. Nah, ini kan yang lagi tren ya, sinematografi, si apa sim Pak simetik apa itu saya lupa ya. Nah, ada perbedaan antara sinematografi dan videografi ya. Sinematografi itu tidak sama dengan videografi ya.
Karena ya mengutip ini ya, ini saya mengutip dari Indet ya. Sinematografi itu adalah jenis ya seni yang merekam cuplikan video untuk sebuah proyek besar ya, sebuah film ya. Ini melibatkan seorang sinematografer ya, orang yang berprofesi yang mengeksekusi visi kreatifnya untuk proyek tersebut dan memfasilitasi alurnya ini gimana nanti dibuat gitu ya untuk proyek tersebut dan memfasilitasi bagaimana cerita itu muncul kepada penonton di layar. Nah, ini seperti sutradara, produser ya. Proyek ini yang mungkin dihasilkan sinematografi termasuk film pendek. Terus musik apa sih yang akan kita buat masukkan gitu ya. Jadi itu ya sinematografi adalah eh, jenis seni yang merekam cuplikan video untuk sebuah proyek pada film. Itu ya. Paham ya kalau sampai di sini ya. Jadi tidak sama dengan videographer. Kalau videographer tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, walau pekerjaan seorang sinema dan videografi ini pada dasarnya sama ya, melibatkan pembuatan film dengan menggunakan peralatan kamera, ada beberapa perbedaan ya dari sisinya ya, dari sisi yang lain ya dalam cara bekerja videographer maupun sinematografer ya. Perbedaan utamanya ya, ini ada saya 3 ya, yaitu skala tim. Skala tim ya atau besarnya tim yang digunakan ya dalam memproduksi sebuah video atau apa ya, seperti video klip ya, merupakan salah satu aspek yang paling membedakan sinematografi dan videografi ya. Ini adalah jumlah tim kalian ya. Videografi biasanya bekerja sendiri ya atau dalam sebuah tim. Sedangkan sinematografi bekerja dengan tim yang besar, hanya jumlahnya saja seperti itu ya. Kemudian tujuan dan ranah pekerjaan, sinematografer itu cenderung bekerja di industri perfilman dan proyek video yang melibatkan storytelling ya atau alur cerita yang lebih dalam seperti dokumenter ataupun film pendek. Dokumenter dan film pendek ini adalah jenis-jenis dari videografi gitu ya. Untuk mendokumentasikan, nah, kalau videografer ini ya, ini profesi videografer ya, bekerja untuk mendokumentasikan pernikahan, ulang tahun, acara kampus, reuni akbar, purnawiyata. Nah, itu bisa masuk di situ ya. Terus ya, seorang videografer bekerja untuk mendokumentasikan, ini sudah ya. Inilah kenapa seorang sinematografer bekerja di tim yang dengan skala besar, sedangkan videografer itu sangat bisa bekerja sendiri ataupun dengan tim yang berskala kecil. Oke. Ketiga adalah teknik dan gaya bekerjanya gitu ya. Sinematografi yaitu seorang disebut director of photography, yaitu memiliki peran yang cukup signifikan ya dalam memproduksi sebuah film. Sedangkan seorang sinematografer ya atau sinematografer itu biasanya adalah orang-orang yang sangat kreatif dan pekerjaannya untuk menonjolkan ide-ide kreatif mereka pada pembuatan sebuah proyek film ataupun video. Seperti itu ya. Itu yang pada dasarnya perbedaan ini ya, yang mencolok dalam videografer maupun sinematografer, seperti itu. Kemudian ya, sebelum kita masuk lebih dalam ya, kita juga harus mengenal juga peralatan dalam videografi itu apa aja ya. Kemarin kita sudah membahas ya peralatan-peralatannya ya. Ada pencahayaan atau lighting ya, terus tripod, baterai, headphone ya, headphone ini ya. Terus ada kartu memori, hard disk, mikrofon, lensa, tripod. Terus juga ada apa lagi ya? Gimbal seperti itu ya. Colokan listrik itu juga perlu. Apalagi kalau menurut kalian, kamera itu adalah salah satu kuncinya. Terus apa ini lighting seperti itu, mikrofon gitu ya. Ini ya salah satu ini ya garis besar peralatan-peralatan pengenalan pada peralatan dari videografi. Seperti itu ya. Kalian juga paham nanti ya. Papan klip. Kemudian ya, nah di sini juga saya akan membahaskan sebentar tentang presentasi dalam video ya. Presentasi dalam video ini biasanya digunakan pada saat kalian membuat
atau demo ya, demo dalam suatu materi ataupun pekerjaan juga bisa masuk ya, ataupun dalam biografi atau bisa juga portofolio kalian bisa dijadikan presentasi video ya. Jadi yang dimaksud dengan presentasi video adalah metode ya komunikasi untuk menyampaikan sebagian atau seluruh informasi melalui video. Nah, mirip pesan visual seperti itu ya. Dengan kata lain, ini adalah proses penggunaan video untuk menyampaikan pesan atau presentasi. Nah, desain komunikasi visual itu sangat erat dengan hubungannya dengan memvisualisasikan atau menyampaikan sebuah pesan atau apa sih yang ingin kalian sampaikan kepada halayak umum. Jadi presentasi video itu seperti itu ya. Kalian wajib paham mengenai ini ya, seperti itu. Kemudian, nah di sini juga ada, ini tadi sudah ya peralatan dalam. Ini ada peralatan presentasi ya. Tadi kalau yang tadi peralatan dalam video, kalau yang ini adalah peralatan pada saat kalian menggunakan presentasi di depan umum ataupun di depan kelas seperti itu. Nah, wajib paham ya, yang harus kalian paham dan sangat mencolok yang biasa kalian lihat itu apa dulu? Ada proyektor, ada papan tulis, listrik ya juga bisa masuk, layar komputer juga bisa masuk, salinan presentasi, dokumen, lembar kerja. Nah, itu juga masuk semua ya, seperti itu. Yang saya lakukan ini juga termasuk presentasi dalam menyampaikan materi kepada peserta didik saya atau kepada kalian, seperti itu ya. Ini adalah pointer ya untuk itu ya, seperti laser warna merah, seperti untuk menunjukkan layar-layar ataupun sedang istilahnya seperti ini ya gitu. Kemudian ya ini ya layar proyektor. Ini apa? Pointer ya. Ini proyektor, ini mikrofon ya. Kemudian juga lanjut lagi ya. Nah, yang harus kalian perhatikan pada saat pengambilan sebuah video ya, ada tips-tipsnya, diantaranya satu ya, rekam video stabil ya. Kalau bisa menggunakan tambahan peralatan seperti gimbal. Apabila peralatan di HP-mu kurang memadai, usahakan ada ini ya. Kan sekarang HP-HP sudah ada tambahan ini ya, stabilizer itu ya. Jadi ketika kalian mengambil sebuah video, gerakannya tidak eh, apa ya, gemersek seperti itu ya, tapi stabil ya. Ada ininya ya di beberapa HP sekarang ya, ataupun bisa menggunakan tripod, bisa juga menggunakan gimbal. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk lagi nih. Eh Jadi kita rekam video secara stabil, kemudian buat daftar shot apa yang akan digunakan. Nah, jadi kalian harus checklist dulu ya apa-apa yang kalian butuhkan. Kemudian buat daftar yang akan kalian gunakan. Hindari penggunaan zoom yang terlalu berlebihan ya. Cukup hafalkan atau mengingat kembali tentang extreme long shoot, close up seperti itu ya. Nah, itu bisa kalian gunakan teknik seperti itu ya. Kemudian usahakan posisi pencahayaan pada saat kalian mengambil video itu ya. Dan jangan lupa ya, audio atau rekam audio yang sempurna. Nah, ini yang kalian harus perhatikan ya. Lanjut lagi. Nah, tekniknya ya 10 teknik ketika kalian mengambil video biar bagus dan tidak banyak tek ulangi ulangi ulangi. Nah, terus pahami kamera Anda dulu ya. Kamera kalian tuh tipe berapa, kuatnya berapa gitu. Terus ada pilih subjek yang menarik, di mana sih letak atau angle atau sudut pandang. Ingat ya, angle. ANGLE. Angle itu adalah sudut pandang ya pada saat kita melihat atau mengambil sebuah video itu ya. Sekali lagi ya, angle ya. Kemudian gunakan stabilisasi atau tripod ataupun gimbal. Nah, itu juga penting ya. Keempat, atur pencahayaan lighting kalian. Kelima, gunakan fokus yang tepat ya. Fokus yang tepat. 6. Pertimbangkan frame itu step by step dari video kalian ya, frame itu ya. 7. Rekam dengan stabil, kemudian perhatikan audionya. Itu yang sangat penting. Audio itu menjadi salah satu kunci kita juga ya, poin penting dalam mengambil sebuah video. Itu ya, Le ya.
Apalagi ya? Iya, mungkin itu ya, pembelajaran online kita ndak lama-lama ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini secara sederhana bisa menjadi, memudahkan kalian ya memahami ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.